Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Reka 36 dengan Kakak Asuh, Kawulan Suci Ayu, dan Kak Atta Wuryandari. Saya Najwa Sahida dengan NIM P071311210006, Prodi D3 Gizi semester 1. Perkenalkan, saya Fioni Fauzana dengan NIM P0713221030 dengan Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan mahasiswi semester 1 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Naura Safira dengan NIM P071252210034 dengan program studi Sarjana Terapan Terapi Gigi dari semester 1. 45 dari Prodi D3 Sanitasi. Perkenalkan, nama saya Michelle Devanazil Azhara dengan NIM P071201210046 dengan Prodi D3 Keperawatan semester 1. Perkenalkan, nama saya Kafiatul Zulfah dengan nomor NIM P071251210039, Prodi D3 Kesehatan Gigi semester 1. Perkenalkan, nama saya Karina Nandita Alwikusuma dengan NIM P071231321037 dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Hai, perkenalkan, nama saya Lutfia Damayanti dari STR Gizi dan Diet Etika. Perkenalkan, saya Siti Ayudini Safitri dengan NIM P071220221027 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan jurusan Keperawatan Reka 36. Perkenalkan, saya Anis Nur Hanifah dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM P07134121041 Reka 36. Salam Pramuka. Dalam rangka pemenuhan tugas edukasi promosi kesehatan penerimaan tamu racana Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021, kami Reka 36 akan menjelaskan cara pencegahan demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue, yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, serta memenuhi kriteria WHO untuk demam berdarah dengue. Tanda-tanda bahaya demam berdarah dengue yaitu suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celcius, nyeri pada abdomen, akumulasi cairan klinis, muntah persisten, pendarahan mukosa, letargia, gelisah, pembesaran hati lebih dari 2 cm, dan hasil laboratorium peningkatan HCT, bersamaan dengan penurunan cepat jumlah trombosit. Beberapa cara pencegahan penyakit demam berdarah dengue diantaranya adalah sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu kuraslah bak mandi dan tempat penampungan air lainnya secara bersih dan rutin. Dua, pasang kasa dan kelambu nyamuk agar tidak tergigit nyamuk. Untuk mencegah nyamuk Aedes aegypti masuk ke dalam rumah, maka bisa kita pasang kasa pada setiap lubang jendela dan ventilasi. Kasa yang digunakan bisa berbagai macam seperti kawat, magnet, bahkan jaring-jaring rapat yang tipis, namun bisa menghalau masuknya nyamuk dari luar. Pencegahan demam berdarah juga bisa dilakukan dengan memasang kelambu pada tempat tidur mengelilingi ranjang. Yang ketiga, gunakanlah pakaian tertutup saat keluar rumah dan hindari menumpuk atau menggantung pakaian terlalu lama. Untuk mencegah agar nyamuk tidak menggigit kita, maka kita bisa menggunakan pakaian tertutup. Kenakan pakaian yang panjang yang menutupi kulit, baik ketika kita di rumah ataupun saat keluar rumah setiap saat. Agar pencegahan lebih efektif, bisa disemprotkan obat Pemetrin pada celana, rok, kaos kaki, dan pakaian. Pemetrin adalah obat yang membantu melumpuhkan dan membunuh tungau termasuk nyamuk. Kemudian membiasakan untuk mengurangi menunda-nunda mencuci baju atau melipat baju merupakan langkah pencegahan demam berdarah. Baju yang menumpuk atau tergantung terlalu lama menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Hal ini dikarenakan nyamuk menyukai aroma tubuh manusia.
Jika memang harus menyimpan baju yang baru dipakai, lipat baju tersebut, kemudian simpan pada tempat yang bersih dan tertutup. Sedangkan jika sudah tidak dipakai lagi, bisa langsung dimasukkan ke dalam tempat cucian. Cara yang selanjutnya untuk menghindari penyakit DBD yaitu menggunakan lotion atau krim anti nyamuk. Penggunaannya cukup mudah, yaitu cukup dengan menuangkannya di telapak tangan, lalu gunakan di seluruh badan termasuk daun telinga dan juga di wajah. Penggunaannya biasanya 3-4 jam sekali atau sesering mungkin untuk menghindari gigitan nyamuk. Namun jika terdapat ketidakcocokan atau sesuatu alergi, disarankan untuk mengganti lotion atau krim anti nyamuk yang lainnya. Yang kelima, fogging. Fogging atau pengasapan adalah pencegahan demam berdarah secara massal dengan penyemprotan obat nyamuk yang mampu menjangkau area lebih luas. Fogging ini biasanya dilakukan ketika musim pancaroba atau ketika angka kejadian demam berdarah menjadi tinggi. Obat fogging mengandung zat kimia yang dilakukan dengan air, kemudian diubah menjadi kabut asap rokok yang dapat menyebar cepat ke pelosok bangunan dan cepat membunuh nyamuk secara jentik-jentiknya. Maka, setiap rumah wajib membuka semua pintu dan jendela rumah terbuka selama fogging berlangsung. Secara umum, fogging tidak berisiko buruk terhadap kesehatan, tetapi jika terlalu banyak menghirup asap, sebaiknya gunakan masker dan evakuasi ke tempat terbuka yang aliran udaranya lancar. Fogging paling baik dijadwalkan di pagi hari 5:30 sampai 7:30 atau malam hari jam 5:30 atau 6:30. Hal ini dijadwalkan karena waktu tersebut adalah waktu sangat nyamuk demam berdarah sedang aktif keluar dari sarangnya. Pencegahan DBD yang keenam adalah bersihkan tanaman hias di pekarangan rumah. Adanya tanaman di rumah memang membuat penampilan rumah semakin cantik dan rapi. Tetapi, kita harus mengetahui bahwa tanaman atau rumput lebat akan menjadikan sarang nyamuk yang tersembunyi, terlebih ketika musim hujan. Karena tidak semua air terserap dalam tanah, kadang masih ada sisa-sisa genangan air yang tersembunyi di antara tanaman yang tumbuh liar. Oleh karena itu, bersihkan tanaman yang terlalu liar dan banyak tumbuhannya agar menghindari timbulnya jentik-jentik nyamuk. Jangan lupa untuk menutup setiap pot dan tutup lubang menggunakan tanah. Nomor 7, hindari wewangian tertentu. Beberapa wewangian dapat mengundang nyamuk demam berdarah masuk dan bersemayam di suatu ruangan. Untuk itu, hindari wewangian tertentu, khususnya saat musim demam berdarah. Sabun dan parfum yang beraroma tajam juga dapat menarik perhatian nyamuk DBD untuk menggigit tubuh. Yang kedelapan, ada tanam tanaman anti nyamuk alami. Jadi kita bisa menghias interior rumah kita dengan tanaman pengusir nyamuk seperti serai wangi, bunga lavender, daun peppermint, dan juga bunga geranium. Jadi tanaman anti nyamuk ini bisa diletakkan di pot-pot yang kecil yang kemudian diletakkan di lokasi yang strategis seperti di pojok rumah, di dekat jendela, ataupun di pintu-pintu masuk. Anda juga bisa menanam tanaman anti nyamuk alami ini di luar rumah atau di pekarangan rumah untuk menghalau nyamuk yang berkeliaran di luar. Kemudian cara lainnya itu bisa dengan menggunakan lilin aromaterapi yang memiliki wewangian seperti tanaman anti nyamuk. Contohnya seperti lilin dengan aroma lavender atau geranium. Jadi lilin aromaterapi ini bisa dinyalakan pada malam hari. Namun perlu diingat juga bahwa lilin aromaterapi ini atau bahan alami ini belum terbukti 100% aman dan juga efektif sebagai pencegahan DBD. Maka dari itu sebaiknya Anda tetap memprioritaskan menggunakan produk obat anti nyamuk komersil yang memang telah teruji pasti. Yang kesembilan adalah vaksin DBD. Untuk mencegah terjangkit demam berdarah, dapat melakukan vaksin yang diberikan sebanyak 3 kali dengan jarak antar pemberian dosis per 6 bulan. Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO menegaskan vaksin dengue sebagai cara pencegahan demam berdarah sudah dapat diberikan pada orang-orang yang berusia 9-45 tahun.
Namun, berdasarkan penelitian, vaksin dengue akan paling manjur jika mulai diberikan pada anak berusia 9-16 tahun. Saat ini terdapat 10 negara di Indonesia yang telah menyetujui penggunaan vaksin dengue selain Indonesia, yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brazil, Puerto Rico, Meksiko, Honduras, dan Kolombia. Langkah penting yang lain dalam mencegah DBD yaitu dengan cara menjaga daya tahan tubuh Anda. Anda dapat melakukan pola hidup yang sehat untuk menjaga daya tahan tubuh Anda seperti makan makanan yang bergizi. Contohnya yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serta daging. Anda juga dianjurkan untuk melakukan olahraga yang rutin dan teratur. Tidak perlu olahraga yang berat, tetapi harus rutin, seperti berjalan kaki 30 menit per hari. Kurangi pula kebiasaan yang buruk seperti merokok, meminum alkohol, dan juga begadang. Anda juga harus mempelajari cara mengelola stres yang baik. Anda dijamin akan merasakan perubahan yang nyata dalam kesehatan diri Anda secara keseluruhan. Mari bersama cegah DBD untuk masyarakat sehat dan sejahtera.